Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mari kita awali pengajian kita dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan kajian hadis pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kita telah membahas hadis yang kedua, maka pada hari ini kita teruskan dengan hadis yang ketiga tentang rukun-rukun Islam. Ya. Saya baca hadisnya. An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Terjemahan hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar, 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, melaksanakan haji ataupun puasa dulu, ya, puasa dulu, ataupun kemudian haji. Hadisnya ada beberapa versi, ya. Ada Ramadan dulu baru haji, ada haji dulu baru Ramadan. Jadi ibu kalau ditanya orang tentang Islam, ya, maka yang paling enak menerangkannya itu adalah menjelaskan tentang rukunnya, rukun Islam, ya. Dan pada minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa Islam itu adalah agama yang terakhir, dan makna dari Islam itu sendiri adalah damai, aman, selamat. Itu arti Islam, ya. Arti Islam artinya apa? Damai, aman, selamat. Islam dari perkataan salimah, selamat, ya. Sesuai dengan hadis Nabi, aslim taslam. Barang siapa, yang maksudnya adalah masuk Islamlah kamu, pasti kamu selamat. Orang yang mengamalkan ajaran Islam dengan baik, mesti di dunianya selamat, di akhirat selamat tuh. Damai. Orang yang mengamalkan agama itu damai. Coba orang yang suka bermaksiat, ya, anti agama, hidupnya
tenang apa sengsara, semerawut, ya. Semuanya dilanggar semua, ya, minum-minuman, perzinahan, maksiat dilanggar semua, ya hidupnya nggak tenang, ya, keluarganya berantem terus, ya, pokoknya tidak damai lah. Tapi dengan mengamalkan Islam, ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar, mesti damai. Coba kita kalau nggak ada di masjid sini, adanya di mana, ya, di bar-baran, di tempat maksiat, ya, ya, kira-kira perasaan kita tenang, damai atau enggak? Ya, bagi kita nggak enak banget ya. Jadi yang paling enak yang memang ya nuruti apa yang Allah firmankan, ya. Baik, jadi rukunnya ada 5. Yang pertama adalah syahadat, ya. Agama Islam adalah agama yang terbuka untuk bangsa manapun, budaya manapun, ya, suku manapun, ya, terbuka. Dan syaratnya sangat gampang sekali. Kalau mereka misalnya ingin masuk Islam, maka step yang pertama adalah dengan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, ini, ya. Jadi yang pertama adalah mengakui hanya Allah saja Tuhan kita, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, iqamis shalah, sembahyang, ya. Setelah seseorang itu masuk Islam, maka step yang keduanya adalah menjalankan sholat. Jadi bukan sekedar syahadat saja kemudian nanti kembali lagi, ya, kan ada orang yang begitu, Bu. Gara-gara mau kawin misalnya, ya. Akhirnya setelah kawin ya kembali lagi, ya, perilakunya bukan perilaku yang diajarkan oleh Islam, ya. Alhamdulillah. Jadi yang kedua adalah sholat. Nanti kalau ada teman yang baru masuk Islam diajari, dibimbing, ya. Sebelum sholat dibimbing wudhunya. Wudhu perlu, ya. Mandinya, nah, mungkin mandi belum pernah, nggak kenal mereka namanya mandi wajib, ya. Ya, maka perlu diajari mandi wajib. Nah, mandi wajib itu penyebabnya apa? Ya, perempuan ini, ya, haid, nifas, ya, berhubungan suami istri, ya, ini disebut sebagai mandi besar, ya, mandi wajib. Rukunnya ada berapa mandi wajib? Ada 2, ya. 1, niat. Niat itu mesti, ya. Niatnya gimana? Nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari fardhan lillahi. Jadi harus diniati ibu kalau sudah terhenti dari mainnya, ya, kemudian mandi, niatkan niati sunadus kanggo ngilangaken apa? Hadas besar karena ya Allah, fardu karena ya. Jadi wajib berniat. Yang kedua rukunnya adalah meratakan air ke seluruh badan, menyiramkan air ke seluruh badan. Jadi mandinya mandi penuh, disebut dalam bahasa Inggris sebagai full bath, mandi penuh, bukan mandi kucing. Pernah lihat kucing mandi? Takut air. Nah, yang paling takut itu ya kucing dengan air. Jadi mandinya mandi penuh. Wudu juga demikian, ya, diajari, ya. Oke, setelah sholat
zakat, ya. Dan ketika ngajarin sholat tuh jangan dipaksa ya dia, kamu harus ngapal semuanya, wah puyeng ya. Ya. Jadi ketika dia baru masuk Islam, kemudian ingin sembahyang, ya sudah sebut saja Allah, Allah saja, Allah, Allah, belum bisa kan ya sambil ngapal ya. Yang penting rukunnya. Sujud ya sebut Allah, ruku ya Allah ya. Udah gitu aja sementara ya. Jangan dipaksa kamu harus Fatihah ya nanti, wah puyeng ya. Keluar lagi dari Islam. Islam kok berat banget ya. Nantinya begitu ya dia. Jadi harus pinter-pinter menarik hati orang-orang mu'alaf supaya mereka tertarik. Dan yang diajarkan jangan yang menakutkan. Ada sering dulu ya, pernah ke kantor saya, ada bapak yang kenalan dengan orang Cina, orang bule ya, pacarnya ya. Ketika mereka mau nikah, mau kawin, harus masuk Islam dulu. Tapi yang mbaknya ini, Pak itu harus dipotong anunya dulu Pak. Wah saya bilang kamu jangan menakutkan orang. Ini Pak sunatnya di mana kalau di sini? Wah, bingung juga saya. Di Hongkong kan nggak ada tukang sunat ya Bu ya. Di rumah sakit nggak ada tukang sunat. Jadi nggak usah ngomongin itu dulu lah. Susah di sini sunat. Karena bukan menjadi tradisi ataupun kewajiban ya. Ini nggak perlu dibicarakan dulu masalah sunat. Setelah sholat, zakat. Nah, ibu kalau dapat gajian, tolong disisakan, disisakan ya Bu ya, disisakan. Diambil 2,5% ya, atau dikumpulkan ya, beberapa bulan. Dan dikirim ataupun melalui organisasi yang menyalurkan ya. Zakat ini hukumnya wajib, tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang kita dapatkan, itu tujuannya ya. Karena gajian yang kita dapatkan itu kalau menurut saya, termasuk saya, itu tidak 100% halal loh. Kenapa begitu? Karena cara kerja kita. Nah, ya, ada bohong-bohongnya. Pernah nggak dengan bohong dengan majikan? Ya, iya. Ada kesel-keselnya dengan majikan ya, Bia? Pernah nggak kesel? Pernah. Mangkel ya, sewot ya. Entok gajinya utuh malah ditambah. Nah, ya. Jadi dengan membayar zakat itu akan dapat membersihkan harta gajian kita ya, yang dalam melakukan pekerjaan kita ya mesti ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu mesti banget kita akui ya. Saya juga mengakui ya, yang harusnya dilakukan nggak dilakukan kan gitu ya. Yang harusnya nyapu 3 kali, nyapunya sekali. Nah, jadi ini insya Allah akan dapat apa? Mensucikan, membersihkan dari kesilapan pekerjaan kita. Kemudian di sini wahajjul baiti, dan berhaji ke Baitullah ya, bagi yang mampu, secara materinya mampu, fisiknya sehat ya, bukan sekedar mampu dalam perjalanan sehingga balik, tetapi juga mampu harus menginfakkan, menafkahi keluarga yang ditinggalkan, harus ya, bagi yang ada keluarganya.
Kalau belum mampu seperti itu ya belum wajib. Contoh duitnya pas-pasan misalnya ya, keluarganya misalnya punya anak 5 atau 3 ya, untuk selama ditinggalkan nggak ada bekal, itu juga belum mampu namanya ya. Jadi harus semuanya dilengkapi ya. Tahun ini masih belum belum ada pengumuman ya. Ya, mungkin kalau nggak tahun ini tahun depan. Ya, jadi kesempatan kita yang dari Allah. Kemudian wasaumu Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan yang baru kita lalui. Ya, jadi ini rukun-rukunnya. Baik, kandungannya kita baca di bawah itu. Nomor 1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat. Jadi Islam itu bagaikan masjid, bangunan ini tiangnya kuat-kuat, temboknya kuat-kuat, penyangga, ya, penyangganya kuat-kuat, ya. Nah, jadi kita pun demikian. Yang 5 ini harus dipasang, dipraktekkan 5-5-nya, ya. Terutama sekali sholat. Ya kalau haji kan seumur hidup sekali ya Bu ya. Kalau bulan puasa itu kan setahun sekali. Tapi yang keseringannya adalah sholatnya. Nah, ya, harus dilakukan ya, on time bila perlu. Ya, jangan sampai bolong-bolong. Nah, jangan sampai ditinggalkan. Ya, karena sholat ini kata Nabi bagaikan kepala pada badan. Ya, perumpamaan sholat dalam agama bagaikan kepala dalam apa? Badan kita. Kepala kan penting bagi badan ya Bu ya. Ya, manusia tanpa kepala manusia bukan. Mungkin hantu ataupun apalah namanya. Ya, jadi begitu pentingnya. 2. Pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lain. Makanya ditempatkan pada nomor 1 ya. Kita harus meyakini adanya Allah yang Maha Esa, Maha melihat, Maha mendengar, Maha besar, Maha hebat ya. Dan pekerjaan kita, khidmat kita, pengabdian kita harus didasarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan niat mencari keridhaan Allah, maka dianggap sebagai ibadah kita kepada Allah. Apapun perbuatan, ya, perbuatan apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah, ya, dasarnya karena Allah, mencari keridhaan Allah, ini berpotensi akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Ya, jadi bukan sekedar ibadah, tapi perbuatan, pekerjaan apapun yang didasarkan karena Allah akan berpotensi mendapatkan pahala. Sering saya sampaikan, seperti kita nyapu, ya, nyapu niatkan karena Allah, jadi ibadah nantinya, nilainya ya. Minum, makan, tidur, jalan juga ibadah, jalan kaki ya, ya, karena menyehatkan ya, berolahraga ya. Belanja itu baik apa buruk? Oh baik. Coba kalau nggak belanja nggak bisa masak. Maka ketika kita belanja, niatkan karena Allah ya. Sambil menuju ke warung, ke pasar ya, jangan bengong, zikir ya, zikir ya, atau ngapal apa ataupun menyebut tasbih, tahlil, takbir, mulutnya ya biar hati kita ya. Nah ini ya, insya Allah akan berpotensi pahala semua ya.
Kalau orang yang berjualannya orang muslim, ya, kita sampai di warungnya, Assalamualaikum. Dapat pahala apa enggak, Bu? Oh, dapat lagi. Senyum lagi. Oh, senyumnya saja sudah dapat pahala, ya. Ya, senyumnya saja sudah sedekah. Di toko Indonesia itu apa? Yang jual seksi-seksi gitu Pak. Bagaimana? Yang jualan itu makannya seksi-seksi gitu, kita masih sama nggak Pak? Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Dia orang muslim kan? Dia sebenarnya muslim tapi pakai seksi-seksi. Enggak apa-apa. Kita tetap harus berbuat baik. Ya. Jangan, oh ini pakaian seksi, enggak maulah bersalah, itu juga kurang Kebanyakan toko Indonesia itu jualannya seksi-seksi. Iya. Pakaiannya. Ya udah, assalamualaikum. Insya Allah dengan ucapan salam itu semoga diingat Tuhan gitu. Nah, jadi berpotensi sebagai ibadah. 3. Selalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya, agar dapat memberikan buahnya dalam diri seseorang muslim, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan munkar, karena sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholatnya itu harus disempurnakan ya Bu ya. Ya, kalau ada kesempatan dan tidak sibuk banget yang ngurusin majikan, on time sembahyangnya lebih afdol, ya, upayakan. Karena kalau kita ngurusi sholat dulu, insya Allah urusan lainnya gampang jadi. Sebaliknya kalau kita mengutamakan urusan lain, meninggalkan sholat itu kayaknya semrawut. Tapi kalau kita sholat dulu, kita utamakan, yang lainnya insya Allah gampang. Allah akan bantu ya. Kalau lupa tahiyat awal itu nggak. Ya, tahiyat awal itu bukan rukun. Ya, bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi sebelum salam kita sujud. Ingat bacaannya. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali boleh, ya. Boleh 3 kali lebih bagus. Ya, sekali juga boleh. Ya, yang sujud lagi baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi upayakan menunaikannya on time, ya, dengan syarat rukunnya. Jadi itu harus ingat kembali ya, syarat rukunnya. Syaratnya sembahyang itu apa? Wudu. Ya, harus wudu dulu ya biar suci dari hadas besar dan hadas kecil, itu syaratnya. Apalagi menutup aurat, ya, itu syarat, itu bukan rukun, syarat ya. Syarat itu sebelum melakukan sholat artinya. Apa dulu kira-kira sebelum sholat dilakukan itu? Apalagi ngadep kiblat, nah itu syarat. Nah, ya. Jangan sembahyang ngadepnya ngalor, nah, ya. Itu tidak sah. Itu syaratnya harus menghadap kiblat, ngulon lah kalau dari sini ya. Kalau alatnya nggak pas gitu bagaimana? Ya, kalau darurat, kalau darurat laksanakan saja. Nah, nggak apa-apa, lakukan saja Bu. Allah itu ada di mana-mana. Ya, namanya darurat. Wes lakukan saja Bu. Di situ ada Allah. Kita kan nyembah Allah, bukan nyembah Ka'bahnya ya Bu ya. Ya, kita bukan nyembah Ka'bah, cuma ngadep tok. Yang disembah siapa? Ya Allah. Makanya ibu-ibu kalau ditanyain orang, "Loh, orang di Mekah itu kok nyembah batu?" Jawabnya gimana? Loh, saya lihat di Masjidil Haram itu orang nyembah batu itu loh, nyembah Ka'bah. Bisa jawab? Kan kenyataannya betul kan, kayak nyembah ya Bu ya. Nah, ya. Kita bisa menjawab, yang disembah itu Allah. Tapi ngadepnya itu ya kiblat, Ka'bah itu ngadep. Kalau ngadep ya bener, tapi bukan nyembah. Nah, itu harus dibedakan ya. Ngadep dengan nyembah. Karena
dalam Al-Quran itu nggak ada suruh menyembah kiblat ya. Yang disembah siapa? Allah. Nah, kadang-kadang orang non-Muslim begitu pertanyaan. Dan itu betul, pertanyaan itu betul. Ya, kitanya harus bisa jawab. Kadang-kadang kitanya nggak bisa jawab, ini masalah. Nah, ya. 4. Wajib mengeluarkan zakat dari harta yang kaya, orang kaya. Ya, kita kan kaya ya Bu ya, insya Allah ya. Amin. Allahumma Amin. Orang kaya kan orang ada duit. Ya kita kan ada duit gajian. Insya Allah kaya Bu. Nah, ya. Bukan kaya raya, kita kaya termasuk Bu. Insya Allah ya. Amin. Yang sudah terpenuhi syarat-syarat zakat lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Sudah kita sisakan 2,5% ya, tiap bulannya, kemudian berikan kepada fakir miskin. Insya Allah didoakan oleh mereka ya, dan uang kita akan menjadi bersih insya Allah. 5. Wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Ya. 6. Adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Siapa yang mengingkarinya maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma, murtad. Kita tidak beriman dengan haji. Haji itu nggak perlu lah, nggak misalnya nggak mengingkari lah. Haji itu nggak perlu lah dilakukan di Mekah, harusnya Ka'bah itu dipindah ke Jawa Timur. Nah ini murtad ini. Ya, haji itu nggak usah lah jauh-jauh, kita pindah aja ke Malang, dari Malang itu. Nah, namanya sudah murtad. Murtad itu apa itu? Keluar dari Islam. Ya, ini merupakan keputusan dari Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, kalau puasa ya jamnya sekian ya sekian waktunya ya biar nggak bisa ditawar-tawar. Nah, dari mulai kapan puasa? Fajar sampai maghrib, nggak boleh di diskon ini. Ya, puasa. Haji juga nggak boleh dipindah-pindahkan Ka'bahnya. Tetap. Makanya bagi yang mampu ya pergi, yang nggak mampu ya belum wajib. Nah. 7. Nas di atas menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5 dan masih banyak lagi perkara lain yang penting dalam ajaran Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Ya, di antaranya cabang iman itu adalah kebersihan. Itu iman itu ya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian, sebagian dari 70 ini maksudnya. Ya. Iman itu sebagian dari kebersihan itu sebagian dari iman. Ada lagi al-haya'u minal iman. Sifat malu itu sebagian daripada iman. Banyak hadis-hadisnya. Baik, alhamdulillah selesai sudah hadis yang ke-3. Insyaallah kita pelajari hadis yang keempat minggu depan. Kita teruskan Quran. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.